Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Zahra dengan NIM A1C118026. Saya dari Reguler BEM Pendidikan Kimia 2018 Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang permasalahan mekanisme reaksi oksidasi pada berbagai senyawa organik, yang mana materi dan permasalahannya udah tercantum di blog saya pada description di bawah ini. Nah, langsung saja pada permasalahan yang pertama. Pada reaksi oksidasi senyawa organik, saya memaparkan mekanisme reaksi oksidasi pada alkohol sekunder. Nah, menghasilkan keton. Nah, bagaimana yang akan terjadi jika reaksi itu dioksidasi pada alkohol lainnya? Alasan saya mengambil permasalahan ini karena pada alkohol sekunder itu memiliki satu hidrogen alfa dari C alfa, sehingga hanya dapat dioksidasi sekali. Nah, bagaimana dengan alkohol primer yang mempunyai dua proton pada posisi alfa dan pada alkohol tersier yang tidak memiliki hidrogen alfa sama sekali? Nah, permasalahan ini ada di blog saya pada bagian reaksi oksidasi pada senyawa organik pada nomor 1. Nah, yang menjawab permasalahan saya pada nomor 1 ini adalah Firda dengan NIM A1C118021. Di sini saya kurang setuju atas respon Firda, karena Firda itu hanya menjelaskan hasil dari reaksi alkohol tersier dan primer saja. Pada alkohol primer, Firda itu tidak menjelaskan proses terjadinya dan memakai oksidator apa, dan pada alkohol tersier, Firda tidak menjelaskan mengapa alkohol tersier itu tidak bisa dioksidasi. Permasalahan kedua di sini, aldehid dioksidasi dengan mudah menghasilkan asam karboksilat, sedangkan pada keton tidak reaktif terhadap oksidasi. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Alasan saya mengambil permasalahan ini karena baik aldehid atau keton itu kan sama-sama memiliki gugus karbonil dan rumus molekul yang sama, yaitu rumus molekulnya CnH2NO. Nah, jadi seharusnya keduanya pun bisa dioksidasi dengan baik. Nah, tapi di sini kenapa malah keton tidak mampu untuk mengalami oksidasi? Nah, bukti dari permasalahan saya ini pada reaksi oksidasi pada senyawa organik pada nomor 3. Nah, di sini yang menjawab permasalahan saya itu adalah Sandi dengan NIM A1C118041. Di sini saya kurang setuju dengan jawaban yang Sandi berikan, karena di sini Sandi itu hanya menjelaskan pada aldehidnya saja. Sandi tidak menjelaskan pada ketonnya. Jadi, belum bisa menjawab permasalahan saya. Baiklah, lanjut pada permasalahan yang ketiga, yaitu pada reaksi alkena yang saya paparkan menggunakan KMNO4 pekat yang berlangsung secara dalam keadaan panas. Nah, bagaimana yang terjadi bila reaksi oksidasi alkena menggunakan KMNO4 bukan dalam keadaan yang panas? Nah, alasan saya mengambil permasalahan ini karena jika dalam keadaan panas, reaksi itu kan akan berjalan dengan baik. Nah, jika bukan dalam keadaan panas, misalnya dalam keadaan netral atau dingin, bisa saja reaksi tersebut tidak berjalan dengan baik, atau bisa saja produk yang dihasilkan itu hanya sedikit dan akan merusak senyawa itu sendiri. Dan jika direaksikan dalam keadaan yang dingin, bisa saja reaksi tersebut akan membeku. Nah, bukti dari permasalahan saya itu pada blog saya, reaksi oksidasi pada senyawa organik nomor 2. Nah, sini yang merespon permasalahan saya itu Yupita Sri-Rizky dengan NIM A1C118071. Saya kurang setuju dengan jawaban yang Pita berikan, karena di sini Pita tidak langsung ke inti dan hanya menjelaskan hasil dari KMNO4 yang bukan dalam keadaan panas. Nah, baiklah, itulah 3 permasalahan dan kritik saya atas jawaban teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.